Alasan tak masuk akal pelatih Bali United, PSM Makassar dibuat bingung. Bernardo Tavares ungkap kriteria pemain baru pilihannya. Seleksi pemain muda Ascot PSSI sambut niat baik PSM Makassar. Seleksi pemain muda Ascot PSSI sambut niat baik PSM Makassar. Jelang bergulirnya BRI Liga 1 musim 2023-2024, PSM Makassar belum banyak melakukan perekrutan pemain. Seperti diketahui, PSM di musim 2022 lalu memilih untuk mengandalkan pemain muda untuk mengarungi kompetisi Liga 1. Nampaknya di musim depan PSM juga akan melakukan hal yang sama. Terkait hal itu, PSM Makassar dan Ascot PSM Makassar membuka peluang kerjasama. Ini terfokus pada proses seleksi pemain muda untuk Akademi PSM Makassar. Scouting Talent Akademi PSM Makassar Indra Takaya mengatakan saat ini jajaran manajemen Akademi belum menentukan metode scouting talent. Namun diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Metode scouting pemain Akademi untuk persiapan IPL tahun ini belum final. Tapi kalau saya lihat sepertinya tidak jauh dengan proses yang kami lakukan sebelumnya. Ada pos tertentu seperti di Makassar, Parepare, Mamuju, Palu, dan tambahan ke Kendari, ujar Indra Takaya. Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya juga tidak menutup peluang untuk metode lain dalam perekrutan pemain, termasuk juga seleksi dari hasil kompetisi usia dini. Jadi metode perekrutan masih terbuka, kalau saya yang paling tepat itu hasil kompetisi. Pemain yang bagus itu kan yang sudah melewati kompetisi. Karena mentalnya sudah terbentuk, makanya mereka yang diseleksi. Lanjut Indra Takaya. Kemudian Indra juga membuka peluang untuk bekerja sama dengan Ascot dan Asprof PSSI. Tujuannya bisa melihat potensi pemain muda dari hasil kompetisi yang sudah mereka lakukan. Dirinya pun menegaskan akan sangat menyambut jika ada Ascot atau Asprof yang membuka jalan bagi Akademi PSM untuk perekrutan pemain muda. Menanggapi hal ini, Ketua Ascot PSSI Makassar Ahmad Susanto mengaku sangat terbuka terkait hal tersebut. Sebab hal itu bisa menjadi bagian dari pembinaan pemain usia dini yang terintegrasi. Pada prinsipnya kami terbuka, pasti kami sangat mendukung kalau upaya itu memang akan dilakukan. Karena ini juga bagian dari pembinaan berjenjang dan terintegrasi, terang Ahmad Susanto. Ketua KONI Kota Makassar itu juga mengatakan proses pembinaan pemain muda bisa dilakukan dengan banyak cara, termasuk juga melalui akademi maupun sebuah kompetisi. Dengan begitu, Ahmad Susanto menegaskan siap menyambut dengan tangan terbuka jika PSM berniat untuk menjalin kerjasama. Bernardo Tavares ungkap kriteria pemain baru pilihannya. Seperti diketahui, PSM yang berstatus sebagai juara Liga 1 musim 2022 sampai saat ini belum terlihat mendatangkan satu pemain pun di bursa transfer. Meski tim berjuluk pasukan Ramang ini sendiri banyak dikaitkan dengan beberapa pemain yang sudah punya nama di Liga 1 Indonesia. Sebut saja pemain-pemain seperti Reski Pelu, Ricky Gambuaya, Alta Balah, dan beberapa pemain lainnya. Hanya saja sampai saat ini manajemen PSM belum memberikan kode ataupun tanda pasti untuk pemain baru mereka di musim depan. Di samping itu, pelatih Bernardo Tavares pun mengungkapkan kriteria pemain yang ia butuhkan untuk kompetisi yang akan datang. Menurutnya, pemain yang mengerti kebutuhan tim dan punya mentalitas merupakan sosok pemain yang ideal bagi dirinya. Kita membutuhkan pemain yang mengerti kebutuhan tim dan tentu saja mentalitas itu sangat penting, kata Bernardo Tavares dari unggahan video di akun Instagram @psm_makassar. Lebih lanjut, Bernardo Tavares mengaku memiliki alasan kuat mengapa dia menginginkan pemain yang punya mental bagus dan dibekali dengan kecepatan. Hal tersebut menurutnya menjadi potensi yang baik untuk tim yang sedang ia bela. Menurut saya ini sangat penting mentalitas yang kuat karena ini tidak mudah. Normalnya dalam sepak bola tim ingin memiliki penguasaan bola. Terkadang ada pemain yang tidak punya mentalitas kuat. Ketika kami melihat jika ada pemain seperti ini dan pemain yang punya kecepatan, kita harus mengambil potensi ini, ungkap Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal ini ingin memanfaatkan kedua kelebihan tersebut agar lawan bisa kewalahan menghadapi tim asuhannya. Di samping itu, pelatih berusia 43 tahun ini pun menegaskan tidak membutuhkan pemain-pemain yang tidak memiliki tekad kuat. Hal itu lantaran jelas akan merepotkan tim ke depannya. Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa akan benar-benar serius dalam memilih pemain untuk kompetisi musim 2023-2024 mendatang.
Alasan tak masuk akal pelatih Bali United, PSM Makassar dibuat bingung. Seperti diketahui, duel antara Bali United kontra PSM Makassar pada playoff AFC Champions League 2023-2024 akan digelar dengan format home and away, di mana pertandingan akan berlangsung pada tanggal 9 dan 14 Juni mendatang. Di samping itu, rencananya pertandingan akan digelar di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali dan Stadion Gelora PJ Habibie Parepare. Kedua venue tersebut merupakan markas Bali United dan PSM Makassar. Format home away tersebut membangkitkan kembali ingatan pelatih Bali United Stefano Gugura atau Teko tentang pengalamannya bertandang ke markas PSM, terutama tentang transportasi yang disediakan panitia. Menurut Teko, transportasi yang disediakan kala itu kurang memadai untuk perjalanan jarak jauh dirinya bersama tim Bali United. Oleh karena itu, Teko berharap fasilitas yang disiapkan pada ajang AFC Champions League bisa lebih ditingkatkan, terutama agar sesuai standar yang disyaratkan dalam regulasi. Mudah-mudahan kali ini bisa lebih welcome. Seharusnya bisa sesuai standar regulasi dari tuan rumah, tegas Stefano Gugura. Sebagai informasi, Bali United mendapatkan pengalaman ke Parepare ketika bertandang ke markas PSM pada pekan kedua Perliga 1 musim 2022. Kala itu juga sudah menggunakan Stadion Gelora PJ Habibie sebagai venue.